Walaupun ini hanya menggunakan daging ayam, tapi gigitannya tuh tetap berasa empalnya. Rasanya manis, gurih, wangi ya, ciri khas dari empal alias gepuk. Dimakan sama sambal terasi kayak gini pastinya nikmat banget. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin empal alias gepuk ayam. Memang empal atau gepuk ini biasanya umumnya tuh pakai sapi. Nah, tapi mungkin buat temen-temen yang kurang suka sapi atau biasa kita kan lebih seringnya tuh nyetok ayam. Nah, ini bisa banget dijadikan empal. Cocok buat stok di dalam freezer ataupun kulkas. Jadi buat ide bekal, sarapan, suami, anak-anak, ini pas banget nih, praktis untuk menghangatkannya ya. Oke, untuk bahan-bahannya di sini wajib pakai dada ayam file ya, karena kalau misalnya pakai paha ayam itu tuh kan bentuknya lebih nggak beraturan, jadi udah pasti lebih susah. Dan kalau bisa dada ayamnya ini tuh yang besar ya, dari ayam yang mungkin satu ekornya tuh sekitar 1,2-1,3 kilo ke atas, supaya nanti potongannya lebih rapi, serat-seratnya juga lebih besar-besar. Untuk bumbu halusnya ada bawang putih, kemiri, ketumbar, lengkuas, jahe. Dan untuk bahan aromatik lainnya ini ada bawang merah. Jadi bawang merahnya tuh aku mau iris-iris, kalau kalian mau digabung ke bumbu halus juga silahkan. Daun salam, serai, dan juga daun jeruk. Bahan-bahan lainnya ini ada gula merah, santan, asam jawa, kecap manis, dan pastinya nanti kita akan perlu bumbu-bumbu ya. Untuk sambal, sebenarnya kalian bisa pakai sambal apa aja ya. Aku juga udah cukup sering share sambal, ada sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, dan lain-lain. Nah, kali ini aku mau bikin sambal ulek terasi ya, yang pakai cabai rawit hijaunya tuh dia banyak ya, jadi aromanya tuh khasnya beda ya. Ini kita akan perlu tomat, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, bawang merah, dan juga terasi serta jeruk limau. Oke, yang pertama ini kita akan potong-potong dulu daging dada ayam filenya. Dan yang untuk pinggiran-pinggirannya ini tuh aku masih pakai ya. Cuman tips juga kalau misalnya kalian pengen bikin yang seragam ukurannya, khususnya buat kalian yang mungkin buat jualan. Nah, si potongan sisa-sisanya ini bisa diolah aja jadi olahan lain ya, kan banyak bisa dijadikan bakso ayam, daging giling, nugget, dan lain-lain. Cuman dipakai potongan-potongan yang memang utuh dan juga bagus ya kalau untuk jualan. Nah, tapi karena ini buat di rumahan ya, aku nanti kasih lihat bagian yang samping-sampingnya nggak hancur-hancurnya juga kita bisa bikin jadi empal suwir. Nah, ini potongan dadanya ini cukup besar, mau aku belah dua dulu ya. Lalu potong-potong aja ya, dikira-kira kalian mau lebih besar, lebih kecil itu nggak masalah. Ini tuh yang paling penting memang potongannya tuh dia searah dengan serat ya, supaya nggak hancur. Tuh ya, kalian bisa lihat ini tuh searah dengan serat kayak gini. Jadi kelihatan seratnya tuh dia garis-garis panjang-panjang. Dan supaya membantu nggak terlalu hancur, ini aku mau tusuk-tusukin aja pakai tusuk sate yang udah dibelah dua, atau tusuk sate yang memang pendek ya. Nah, untuk tahap ini sebenarnya perlu dilakukan kalau kalian pengen si empal ayam atau gepuk ayamnya ini dia utuh. Kalau kalian nggak masalah gepuknya mau agak hancur dan lain-lain, ya udah nggak usah ditusuk-tusuk, nggak masalah, lebih praktis ya. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Ini kemirinya supaya nanti lebih gampang halus, mau aku geprek. Bawang putih juga diiris, dan juga yang keras-keras seperti lengkuas, jahe, ini kita akan iris-iris. Nah, biasanya memang kalau kita bikin bumbu halus nggak terlalu banyak tuh lebih susah hancur ya. Tapi kalau kalian bikinnya dalam jumlah yang banyak, tuh langsung aja semua di blender dalam keadaan utuh juga nggak apa-apa. Yang paling penting ngeblendernya tuh cukup lama. Oke, untuk ngeblendernya ini mulai dari kemiri, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar. Kita akan blender menggunakan minyak dan dicampur juga dengan sedikit air supaya lebih licin ya. Untuk bawang merah, ini aku mau iris-iris aja, jadi di awal tuh mau bikin dulu seperti bawang merah goreng ya, supaya lebih wangi. Jangan lupa bawang merahnya juga ini harus agak banyak. Aromatiknya ini serainya perlu kita geprek ya. Kita akan masak empal ayamnya, panaskan minyak. Pertama goreng dulu si bawang merahnya tuh dia sampai kering, sampai kayak bawang goreng. Untuk aromatiknya juga ini masukin daun jeruk, serai, daun salam. Dan kalau udah bawang merahnya kering kayak gini, udah wangi ya, tinggal kita tuangin si bumbu halusnya.
Nah, untuk bumbu halusnya ini kita perlu tumis kembali sampai dia wangi, minyaknya juga udah kepisah kayak gini. Dan kalau udah, ini tinggal kita tambahkan air. Ini jangan kebanyakan ya, karena ayam itu dia cepat matang, cepat meresap. Karena kalau kebanyakan nanti waktu memasaknya jadi terlalu lama ya. Santan, gula merah, kecap manis. Kecap manis sebenarnya lebih buat warna. Kalau rasa manisnya lebih dari gula merah dan juga gula pasir. Asam jawa ini kita masukin. Selain asam jawa, kalau kalian cuma adanya asam kandis, silahkan dipakai. Dan juga bumbu-bumbu sama kita masukin di awal. Garam, merica, kaldu ayam bubuk, penyedap opsional, dan juga gula pasir. Nah, ini memang kalau bikin empal ayam, biasanya tuh kita siapin dulu si kuahnya ya, supaya nanti si daging ayamnya tuh nggak perlu terlalu diaduk-aduk ya. Kalian bisa cicipin, manisnya pastinya harus berasa, ada gurihnya juga, wangi ya. Baru kita masukkan si daging ayamnya tadi. Ini kita akan rebus dulu sampai daging ayamnya tuh dia matang dan juga firm. Ini cukup sekitar 12-15 menit ya. Yang penting dia matang. Ini kita akan angkat dulu karena kita perlu pukul-pukul ya, yang jadi ciri khas dari gepuk ini memang dipukul-pukul dulu. Tapi hati-hati karena ini daging ayam, jadi mukulnya jangan sekeras kalau kalian bikin gepuk sapi. Di sini untuk mukul-mukulnya aku pakai ulekan batu ya kayak gini. Tapi selain itu kalau kalian mau pakai rolling pin bisa, atau mau pakai bagian bawah gelas juga itu silahkan. Nah, kalau ada bagian-bagian yang mungkin terlalu hancur, kecil-kecil nggak apa-apa, kalian tetap pukul-pukul aja. Nanti kita akan jadikan si empal suwir ya. Tuh, ini udah siap kayak gini. Ini kita masukin lagi ke kuahnya tadi ya. Kecilkan api sedang kecil ya, dan kita masak lagi supaya benar-benar meresap dan juga si airnya tuh susut. Jadi penting ya, tadi di awal nambahin air juga jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak pasti waktu memasaknya juga jadi terlalu lama. Nah, ini kalian bisa lihat ya, si bumbunya dia udah meresap, udah susut, dan tinggal kita angkat aja, hati-hati hancur karena kalau masih panas itu dia memang hancur. Dan sebelum kita goreng lagi, kalau bisa memang didinginkan dulu supaya si rasanya benar-benar meresap, menyatu, dan juga tekstur ayamnya tuh nggak terlalu mudah hancur ya. Terus kalau kalian mau disimpan untuk stok ya, bisa di kulkas mungkin tahan 3-4 hari, di freezer bisa lebih lama, mungkin 1-2 bulan dalam keadaan belum digoreng kayak gini. Jangan lupa simpannya juga di wadah yang tertutup ya, supaya aromanya tidak terkontaminasi. Nah, sisanya kalau kalian mau langsung makan ya, tinggal digoreng aja sebentar di minyaknya, cukup pakai api sedang ya. Tuh, sampai dia kecoklatan kayak gini. Hati-hati ya, karena gepuk itu atau empal itu kan manis, jadi memang dia gampang coklat. Nah, kalau udah ini tinggal kita tiriskan, dan minyak yang bekas goreng empal atau gepuk ayamnya ini aku mau pakai buat bikin sambal ya. Nah, ini sambalnya ada bawang merah, cabai rawit merahnya aku mau belah 2 supaya nggak meletus-meletus. Lalu cabai rawit hijau, terasi masuk, dan jangan lupa ya, walaupun udah dibelah, karena cabai rawit hijaunya ini kita nggak belah ya, soalnya banyak, kita tutup aja supaya nggak meletus-meletus dan nggak berantakan. Nah, kalian bisa lihat kalau bawang merahnya udah mulai kayak cukup matang. Ini tomatnya kita akan potong-potong dan goreng bareng aja ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau si tomatnya udah mulai layu, terus juga bawang merahnya juga udah kelihatan wangi ya, udah cukup kegoreng gitu. Langsung aja kita tuang ke ulekan dan ulek semua bahan. Kasih bumbu-bumbunya, ini ada garam, penyedap, opsional ya, dan juga gula pasir. Ini aku ulek nggak terlalu halus, dan terakhir supaya rasanya segar, tambahkan jeruk limau. Nah, ini aku mau tunjukin juga cara kalau kalian mau bikin empalnya itu dalam bentuk suwir. Kalau udah diungkep, ini tinggal dihancur-hancurin aja, lalu dimasak pakai api sedang kecil ya, sampai bumbunya tuh semuanya meresap. Ini rasanya manis, gurih, wangi ya, ciri khas dari empal alias gepuk. Dimakan sama sambal terasi kayak gini pastinya nikmat banget ya pakai nasi. Dan pastinya rasa daging ayamnya tuh dia meresap banget ya, faktor kita masaknya cukup lama, dan juga
karena dipukul-pukul, jadi si bumbunya itu benar-benar masuk sampai dalam ya, jadi rasanya medok. Selain itu, walaupun ini hanya menggunakan daging ayam, tapi gigitannya tuh tetap berasa si empalnya. Memang dia nggak ngelawan daging sapi gitu, cuman tetap dia si teksturnya tuh masih ada. Jadi tadi prosesnya juga penting ya. Setelah matang, nah kalau bisa itu tuh didinginkan dulu sesaat, baru nanti kita goreng, ya udah pasti si rasanya lebih meresap dan juga tekstur serat-seratnya tuh nanti jadi lebih berasa. Untuk sambelnya ini tuh tipikal yang gurih, wanginya tuh dia seger ya, apalagi kan di sini nggak pakai bawang putih, jadi bukan yang terlalu medok banget, tapi aroma dari bawang merah, si cabe dan juga terasinya tuh dia memang berasa. Untuk penyimpanan tadi udah di-share juga di dalam video ya. Thank you for watching. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.